Kalau kalian mendengar suara start kayak begini, pasti kalian langsung tahu ini game apa. Iya, pasti ini adalah game Gran Turismo. Dari zaman kita kecil, suara startnya masih sama aja feel-nya. Bener-bener ikonik banget. Game Gran Turismo adalah salah satu game balap terbaik yang eksklusif hanya bisa dimainkan di PlayStation. Jadi bener-bener cuman anak PS doang yang bisa mainin game ini. Kenapa nggak di-develop ke PC ataupun Xbox? Di akhir video nanti kita akan jelaskan perihal ini. Namun sekarang kita akan membahas sejarah dari game legendaris ini, yaitu Gran Turismo. Awal dari game Gran Turismo dimulai pada pertengahan 1990-an, ketika desainer mobil dan penggemar balap yaitu Kazune Yamauchi mulai mengembangkan konsep untuk permainan balap yang realistis. Sebelum ada Gran Turismo, permainan balap yang ada pada saat itu tidak terlalu menuntut, sehingga para pemain bisa dengan mudah menang dengan hanya menggunakan gas dan rem. Namun, Gran Turismo merubah pandangan orang tentang permainan balap dengan menawarkan simulasi balap yang lebih realistis. Pada saat itu, para pengembang permainan balap biasanya hanya fokus pada grafis dan efek suara. Namun, pengembang Gran Turismo yaitu Polyphony Digital menempatkan fokusnya pada mekanika balap yang akurat, yang mana mereka mengambil data dari mobil sungguhan dan mereplikasikannya dengan detail yang luar biasa untuk permainan. Hasilnya, Gran Turismo menawarkan pengalaman balap yang lebih mendalam dan memuaskan dibandingkan permainan balap lainnya. Selain itu, permainan ini juga menawarkan berbagai pilihan mobil dan sirkuit balap yang membuat para penggemar balap semakin tertarik. Semua ini bisa dilakukan karena sebenarnya Yamauchi telah bekerja dengan Sony untuk membuat permainan balap bernama Motor Toon Grand Prix yang merupakan permainan balap yang dibuat dengan grafis kartun. Namun, Yamauchi ingin membuat sesuatu yang lebih realistis, yaitu sebuah permainan balap yang menuntut dan menawarkan pengalaman balap yang mendalam dan akurat. Dan dia memulai pengembangan Gran Turismo dengan membuat simulasi balap menggunakan komputer, di mana dia mengambil data dan detail mobil-mobil balap dan sirkuit-sirkuit balap yang ada di dunia nyata. Yamauchi kemudian membuat tim pengembangan permainan balap yang terdiri dari para insinyur dan desainer di Polyphony Digital. Tim ini memfokuskan pada penciptaan pengalaman balap yang akurat dengan mempertimbangkan faktor seperti fisika mobil, traksi, dan dinamika sirkuit balap. Berkat idealis, ketekunan, dan mimpi yang besar, akhirnya Gran Turismo selesai diproduksi dan dirilis pada Desember 97 untuk konsol PlayStation pertama. Dan benar aja nih, permainan ini langsung menjadi sangat populer di seluruh dunia dan memenangkan banyak penghargaan dan pujian dari kritikus game dan penggemar balap. Salah satu fitur paling menonjol dari Gran Turismo adalah simulasi balap yang akurat dan mendalam, yang mana dari awal ini game rilis udah membutuhkan keterampilan dan strategi yang tepat dari permainan. Selain itu, permainan ini juga menawarkan banyak pilihan mobil dan sirkuit balap, serta mode karir yang memungkinkan pemain untuk membeli, memodifikasi, dan menyesuaikan mobil mereka sendiri. Dengan keberhasilan Gran Turismo pertama, Yamauchi dan timnya terus mengembangkan seri ini dengan merilis seri-seri selanjutnya dan menambahkan fitur baru, seperti modifikasi mobil yang lebih detail dan mode multiplayer online. Kemudian selain itu, Gran Turismo juga memiliki dampak yang signifikan pada dunia otomotif, yang mana beberapa pabrikan mobil terkenal seperti Nissan dan Honda bahkan menggunakan permainan ini sebagai alat pemasaran dan menampilkan mobil-mobil mereka di dalam permainan ini. Gran Turismo juga telah menjadi platform untuk beberapa program balap dunia nyata, seperti program seperti GT Academy Polyphony Digital yang memungkinkan para pemain untuk berkompetisi dalam balap virtual dan memenangkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan bersaing di balap dunia nyata. Selain itu, Gran Turismo juga menjadi pionir dalam memasukkan fitur VR atau virtual reality ke dalam permainan balap, yang mana Polyphony Digital merilis Gran Turismo Sport pada tahun 2017 yang memungkinkan para pemain untuk mengalami balap mobil dengan teknologi VR. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan selera penggemar, Gran Turismo terus beradaptasi dan mempengaruhi permainan mereka untuk tetap relevan dan menarik bagi para penggemar balap dan game di seluruh dunia. Saat ini, kita sudah sampai di seri Gran Turismo 7, dan seri terbaru ini menampilkan lebih banyak fitur dan inovasi baru, serta menawarkan pengalaman balap yang lebih realistis dan mendalam daripada sebelumnya. Jadi buat kalian yang punya PS5 dan suka sama dunia balap, kalian wajib banget nih punya game satu ini. Ya walaupun mahal sih. Kemudian, untuk lebih menjiwainya, tambahin deh itu steering wheel. Nggak perlu menggunakan yang merek Fanatec. Merek Logitech aja udah cukup oke. Oh iya,
Kemudian di sepanjang sejarah game ini ada beberapa mobil ikonik yang menghiasi game ini. Contohnya Toyota Supra Castrol Toms. Toyota Supra Castrol Toms pertama kali muncul dalam seri Gran Turismo 2. Gran Turismo 2 sendiri dirilis pada tahun 99 untuk konsol PlayStation. Dan Toyota Supra Castrol Toms adalah salah satu mobil yang menjadi favorit pemain dalam permainan tersebut karena desainnya yang menarik dan performanya yang mengesankan. Sejak Gran Turismo 2, Toyota Supra Castrol Toms telah menjadi salah satu mobil ikonik dalam franchise Gran Turismo. Kemudian ada Suzuki Escudo Pikes Peak Edition. Mobil ini pertama kali muncul sama dengan Toyota Supra Castrol Toms di Gran Turismo 2. Jadi, selain Supra Toms, Suzuki Escudo Hill Clean Special juga menjadi sangat populer di permainan karena performa yang luar biasa dan kemampuannya untuk menaklukkan lintasan tanjakan yang curam. Sejak Gran Turismo 2, Suzuki Escudo Hill Clean Special telah menjadi salah satu mobil yang dianggap ikonik dalam franchise Gran Turismo. Selain itu, ada juga mobil ikonik dari Mazda, yaitu Mazda 787B. Mazda 787B pertama kali muncul dalam seri Gran Turismo pada Gran Turismo 4, yang mana Gran Turismo 4 dirilis pada tahun 2004 untuk konsol PlayStation 2. Mazda 787B adalah mobil balap legendaris yang terkenal karena menjadi pemenang di ajang 24 Jam of Le Mans pada tahun 91. Kehadiran Mazda 787B dalam Gran Turismo 4 sangat dinantikan oleh para penggemar mobil balap. Dan sejak itu, mobil ini juga telah menjadi salah satu ikon dalam franchise Gran Turismo. Buat kalian yang mau tahu tentang mobil ini di dunia nyata, kalian bisa menonton video yang ini ya. Kemudian selanjutnya ada Nissan Skyline Super Silhouette. Mobil ini pertama kali muncul dalam seri permainan Gran Turismo pada Gran Turismo 6, yang mana Gran Turismo 6 dirilis pada tahun 2013 untuk konsol PS3. Nissan Skyline Super Silhouette adalah versi modifikasi dari Nissan Skyline yang digunakan dalam balapan Grup 5 pada tahun 1980-an. Mobil ini memiliki desain yang ekstrim dan performa yang spektakuler. Kehadiran Nissan Skyline Super Silhouette dalam Gran Turismo 6 memungkinkan pemain untuk merasakan sensasi mengendarai mobil balap yang ikonik tersebut. Kemudian selanjutnya tentu aja ada Mitsubishi Evo 6 Tommy Makinen Edition. Mobil ini pertama kali muncul dalam seri Gran Turismo 2. Mitsubishi Lancer Evolution 6 Tommy Makinen Edition adalah versi khusus yang dipersembahkan untuk pembalap rally terkenal, yaitu Tommy Makinen, yang berhasil meraih 4 gelar juara dunia rally dengan Mitsubishi. Mobil ini memiliki penampilan yang khas dan performa yang tangguh. Sejak Gran Turismo 2, Mitsubishi Lancer Evolution 6 Tommy Makinen Edition telah menjadi salah satu mobil yang sangat dicari dan dianggap ikonik dalam franchise Gran Turismo. Kemudian ada Dodge Viper GT SR. Dodge Viper GT SR pertama kali muncul dalam seri Gran Turismo 3. Dodge Viper GT SR adalah versi balap yang berbasis pada Dodge Viper generasi kedua. Mobil ini memiliki penampilan yang agresif dan performa yang luar biasa di lintasan balap. Kemudian selanjutnya ada Roof CTR Yellowbird. Mobil ini pertama kali muncul dalam seri Gran Turismo 4. Gran Turismo 4 dirilis pada tahun 2004 untuk konsol PlayStation 2. Roof CTR Yellowbird adalah versi modifikasi dari Porsche 911 oleh perusahaan tuning Jerman Roof Automobile. Dan mobil ini terkenal karena performa dan keandalannya yang luar biasa. Roof CTR Yellowbird telah menjadi salah satu mobil yang juga sangat dicari dan dianggap ikonik dalam permainan Gran Turismo sejak Gran Turismo 4.
Kemudian ada Ford GT40. Ford GT40 pertama kali muncul dalam seri Gran Turismo 3 yang dirilis pada tahun 2001 untuk konsol PlayStation 2. Ford GT40 adalah mobil balap legendaris yang dirancang untuk bersaing di ajang balap mobil Le Mans pada tahun 1960-an. Dan mobil ini terkenal karena dominasinya dalam ajang tersebut, termasuk meraih kemenangan 4 kali berturut-turut antara tahun 1966 hingga 1969. Yaitulah beberapa mobil ikonik dari game Gran Turismo. Oh iya, di awal saya udah menyinggung mengenai kenapa Gran Turismo nggak mau develop ke PC. Sebenarnya banyak banget permintaan kalau Gran Turismo itu minta untuk bisa di PC. Namun sang kreator dari game Gran Turismo 7 mengatakan bahwa pertimbangan untuk adanya permainan balap ini di PC belum dikembangkan sama sekali. Bahkan dirinya masih mempertimbangkan ketersediaannya untuk platform tersebut. Karena para penggemarnya pun juga tahu bahwa game balap yang satu ini sudah melekat pada pemain konsol seperti PlayStation 2 hingga PS5. Jadi, dengan akan adanya di PC, itu jadi pemikiran yang berat untuk dirinya. Di luar dari itu, kalau udah ada di PC, berarti game tersebut akan lebih mudah untuk dibajak. Dengan hanya ada di PS5, berarti pembajakan akan menjadi lebih minim. Bahkan di awal rilis, tidak mungkin untuk membajak game ini. Jadi sebenarnya kenapa nggak ada di PC? Ya karena Gran Turismo pengen selalu eksklusif untuk PlayStation. Dan yang kedua, takut adanya pembajakan. Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih setuju kalau Gran Turismo ini bisa ada di PC suatu saat nanti. Karena kita bisa bermain lebih detail dengan FPS tinggi. Dan yang pasti kalau kita pakai steering wheel, kita bisa menggunakan triple monitor. Jadi lebih realistis aja. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa di video Gamebox selanjutnya. Bye.